Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai dengan 11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai dengan 11. Dan saya akan membaca bagian daripada ayat yang kelima. Katakan demikian. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dan ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian perikop firman Tuhan pada saat ini, satu tema, Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang menjawab doa. Saudara-saudara, Hizkia diceritakan atau dikisahkan sebagai seorang raja yang setia. Hizkia diceritakan sebagai seorang pemimpin yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Tapi walaupun demikian, Tuhan bukanlah mesin penjawab doa. Artinya apa yang kita ungkapkan langsung kita harap terjawab oleh Tuhan pada waktu itu. Tidak demikian. Nah, saudara-saudara, awalnya firman Tuhan kepada Hizkia berkata bahwa Hizkia akan mati dalam sakitnya. Dalam ayat yang pertama. Dan di dalam ayat yang kedua, ketika mendengarkan firman itu, Hizkia dengan sungguh-sungguh ia berdoa kepada Tuhan. Maka doa Hizkia dijawab oleh Allah seperti ayat 5 dan 6 yang telah saya bacakan tadi. Allah memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Dan Allah berjanji melepaskan Yerusalem dari tangan Asyur. Nah, saudara-saudara, bagian ini juga mengisahkan Hizkia yang meminta tanda dipilihnya, tanda yang lebih sulit, yaitu tapak bayangan tiang waktu berjalan mundur. Ayat 10. Mengapa demikian? Karena Hizkia percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan dan doanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hizkia memilih percaya kepada Allah karena hanya Allah yang berdaulat. Karena dialah Allah yang benar-benar Allah. Hizkia meyakini kesetiaan, ketaatan dalam hidup dan kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, menjadikan ia meyakini ketika ia berdoa, ketika ia berseru, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Entah kapan Tuhan menjawab, tapi Hizkia percaya Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, suatu hubungan atau relasi
orang percaya dengan Tuhan merupakan hubungan pribadi yang berdaulat dan hubungan yang merespon bagaimana sikap hidup orang percaya dalam menantikan cara dan waktu Allah untuk menjawab setiap doa dan seruan. Waktu dan cara Allah sendiri, bukan waktu dan cara manusia, tetapi waktu dan cara Allah. Tapi dalam kehidupan ini ada begitu banyak orang percaya lebih suka atau lebih mau datang kepada Tuhan karena menganggap Tuhan sebagai mesin penjawab doa. Ketika meminta harus dijawab hari itu. Ketika meminta harus Tuhan kabulkan pada saat itu. Tidak. Banyak orang percaya. Bahkan ketika keinginannya tercapai, ia menjadi orang yang setia, orang yang taat. Tetapi ketika keinginannya, harapannya belum terkabul pada saat itu, terkadang meninggalkan Tuhan. Ngapain saya berdoa? Ngapain saya datang pada Tuhan? Ngapain saya beribadah? Toh juga keinginan harapan saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ada banyak orang percaya demikian. Karena menginginkan Tuhan itu menjadi mesin penjawab doa. Menginginkan Tuhan itu menjawab dan menjawab ketika pada saat itu meminta. Hizkia tidak demikian. Memang doanya dijawab oleh Allah, umurnya diperpanjang dan dibebaskan dari Asyur. Tapi Hizkia tetap sabar, tetap taat, menanti ketika semua itu dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau orang percaya tidak demikian, menginginkan Tuhan menjawab doa, menginginkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Padahal Hizkia, karena ia meyakini kehendak Tuhan, makanya ia taat. Ia setia kepada Tuhan. Ia setia menanti jawaban dari seruan, dari doa yang ia naikkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita belajar dari seorang Hizkia untuk tetap menaruh percaya dan harapan kepada Allah. Karena Allah satu-satunya Allah yang kita percaya, yang mampu dan sanggup memberikan segala sesuatu sesuai rencana dan rancangannya. Dan dalam seruan Nabi Yesaya, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancanganku adalah rancangan. Rancangan Allah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak menjawab seruan kita sesuai keinginan kita. Tapi kita meyakini, kita percaya seperti Hizkia bahwa Tuhan itu pasti menjawab tepat pada waktunya. Memang Tuhan tidak akan menjawab atau belum menjawab ketika kita berseru, ketika kita memohon. Tapi ada waktu, ada masa indah pada waktunya ketika Tuhan menjawab doa kita. Ketika Tuhan menjawab seruan kita. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Di mana kehendak Tuhan tidak mampu kita selami, tidak mampu kita pahami jika hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sebagai manusia. Tapi ketika kita mengandalkan hikmat yang berasal daripada Allah, maka di sanalah kita memahami bahwa rencana rancangan Tuhan itu sungguh indah dan terbaik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.
Tapi pertanyaannya bagi saudara dan saya, ketika kesulitan hidup menghimpit hidup kita, ketika kegagalan, pergumulan, persoalan menghimpit hidup kita, apakah kita masih tetap sanggup, setia, dan percaya kepada Allah yang hidup? Kepada Allah yang menyelamatkan? Kepada Allah yang selalu setia dalam hidup dan kehidupan kita? Itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap selalu setia dan setia kepada Allah, bagaimanapun situasi, keadaan, kondisi hidup dan kehidupan yang kami jalani. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan ketika kami manusia tidak setia kepada Engkau, Tuhan tetap setia mengasihi kami. Bahkan menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, terlebih keselamatan yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan di kayu salib itu pun terus-menerus menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami di dalam hikmat-Mu untuk mengerti, memahami, bahkan memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kasih sukacita, damai sejahtera, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kami saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Bapa. Kami tidak memerintah, tetapi biarlah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami adalah yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Amin.